408, episode 77 Final Dragon 5. Arus udara yang gelap tapi hangat menghampiri kami dari belakang. Karena aku tahu status siapa itu, seringai kecil yang halus terbentuk secara otomatis di bibirku. Untuk membuat bertanggung jawab atas probabilitas yang diperlukan untuk pemanggilan. Aku masih di usia di mana aku ingin mengandalkan orang tuaku, kau tahu. Saya mendengar bahwa para pemuda di semenanjung Korea menjadi mandiri di awal kehidupan mereka, tetapi saya kira saya salah. Saya ingat suatu hari ketika saya meninggalkan tempat kerabat untuk menginap di asrama. Saya berumur 17 saat itu. Aku mengangkat bahu dan tersenyum. Yah, seorang pemuda seperti diriku dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan, kau tahu. Constellation, Queen of the Darkest Spring, telah menjelma ke dalam skenario. Tiba-tiba, sudut hatiku mulai sedikit kesemutan. Saya akhirnya ingat tempat kosong yang disediakan untuk orang tua saya selama acara sekolah, ketika saya masih seorang siswa. Saya selalu bertanya-tanya bagaimana perasaan teman saya saat itu. Bagaimana rasanya, memiliki seseorang mengisi tempat itu, memiliki seseorang yang datang kepada Anda ketika Anda memanggil mereka. Constellation, Queen of the Darkest Spring, telah melepaskan statusnya. Dan sekarang, saya pikir saya akhirnya bisa memahami apa yang mereka rasakan saat itu. Persephone berdiri di sampingku dan sambil memandangi Hades yang menghalangi gelombang panas yang hebat, berbicara. Tapi, kami sepakat bahwa giliranku untuk menunggangi Pluto kali ini. Dia dan sumbu pendeknya. Panas yang terhalang oleh Hades menyebar seperti abu di udara. Mungkin menyadari bahwa lawan yang kuat telah muncul, naga kiamat memperkuat momentumnya juga. Kuah. Pluto di ujung depan semakin perlahan didorong mundur karena terus berhadapan dengan panas yang menyengat. Tapi itu masuk akal, Hades belum sepenuhnya melepaskan statusnya. Constellation, Father of the Rich Knight, bergetar saat dia melihat kembali ke istrinya. Aku sudah bilang padamu bahwa itu tidak mungkin dengan kamu sendirian, bukan? Constellation, Father of the Rich Knight, sedang memandangi istrinya dengan ekspresi yang tidak menyenangkan. Menilai dari situasi yang sedang berlangsung, saya dapat sedikit banyak mengetahui apa yang sedang terjadi di sini. Pada baju besi Pluto, dengan Hades di dalamnya, dongeng bergoyang-goyang dan mengamuk. Dongeng, mendengarkan istri seseorang akan membuatmu teok bahkan ketika kau tidur, telah memulai kisahnya. Persephone menghela nafas dengan megah dan mengangkat tangannya seolah-olah akan mengadakan konser. Dan tepat setelah itu, benda-benda kecil seperti not mulai bermunculan dari ujung jari-jarinya. Seperti pengenalan sepotong klasik, fabel mulai terbuka. Constellation, Queen of the Darkest Spring, sedang memobilisasi probabilitas. Hades bukan satu-satunya penguasa. Memang, Persephone bukan Ratu Permaisuri, tetapi Peratu-Ratu. Artinya, keduanya memiliki jumlah saham yang sama. Atribut Hades adalah kegelapan dan api. Penjaga malam dan neraka akhirnya membangunkan statusnya yang sebenarnya. Constellation, Father of the Rich Knight, melepaskan statusnya. Sejenak di sana, kekuatan tumbukan yang luar biasa mirip dengan seluruh tubuh saya yang dipukau membuat saya kewalahan. Aku terhuyung-huyung, penglihatanku pusing bergetar, tapi tetap saja, aku mengangkat kepalaku untuk melihat Pluto berdiri di sana seperti inkarnasi kegelapan dan api. Constellation skenario final sangat tidak puas. Rasi bintang skenario akhir sedang mengawasi, Father of the Rich Knight. Constellation skenario final mengeluh tentang gangguan. Sejumlah besar rasi bintang terkesan dengan partisipasi, Bapak Malam Kaya. Kuak. Agni dari sudah mati, sementara Constellation bertugas menangani api dari dan telah kabur beberapa waktu yang lalu. Adapun Surya, ia menggunakan sinar cahaya dari dirinya sendiri untuk menghasilkan sesuatu yang mirip dengan api dan melanjutkan pertarungannya dengan cara itu, tetapi setengah dari fabelnya telah hancur. Ini adalah kekuatan bencana yang tidak bisa dihentikan oleh ratusan konstelasi. Dan Hades memblokir Calamity itu sendirian. Hades, bukankah itu sudah lama sejak kamu benar-benar lepas seperti ini? Hades meraung, dan Persephone melanjutkan tingkah lakunya yang kuat selaras dengan aumannya. Fabel yang mengalir keluar dari tangannya meresap ke seluruh tubuh Pluto. Ini adalah kekuatan, yang telah lama dikaburkan di bawah bayang-bayang. Mereka akhirnya membuktikan diri. Fabel Weapon, Pluto, menggunakan Star Relic, Aegis Shield. Rasi bintang dari juga menambahkan kekuatan mereka. Athena meminjamkan perisainya sendiri, sementara yang lain mengorbankan kemungkinan fabel besar mereka sendiri untuk meminjamkan kekuatan mereka. Sampai sekarang, saya selalu berpikir bahwa konstelasi langit malam tidak begitu mengesankan. Tetapi kemudian, saya menyadari untuk pertama kalinya, hari ini, bahwa pikiran saya harus berubah. Banyak rasi bintang bersyukur atas inkarnasi Raja Underworld. Mayoritas mutlak dari Constellation menghormati Father of the Rich Knight. Mayoritas mutlak rasi bintang menyanyikan pujian dari Ratu Musim Semi Gelap. Sekarang setelah aku menyaksikan Hades dengan gagah berani membela diri melawan kehancuran dunia, aku benar-benar bisa menghargai apa mitos itu untuk pertama kalinya dalam hidupku. Kesediaan untuk mempertaruhkan nyawanya saat dihadapkan pada malapetaka dunia, mungkin, itulah epik para pahlawan yang ingin ditunjukkan oleh generasi pertama Dokaibis kepada rasi bintang. Kenapa kamu begitu bingung seperti itu? Ini belum berakhir, jadi persiapkan dirimu.
Petik 2. Aku menoleh ke belakang untuk menemukan Yu Jung Hyuk dan ekspresinya yang kaku memelototiku. Dia juga telah mengorbankan dirinya untuk tujuan yang lebih besar. Apa yang akan dia pikirkan saat dia menonton Hades? Hahaha, hei, manusia belalang Subway. Inilah kekuatan sejatiku. Keke. Suara Kim Nam-woon keluar dari kepala Pluto. Ah, jadi dia juga ada di sana, bukan? Konstelasi, Abyssal Black Flame Dragon, sedang menikmati kegilaan Pluto. Yup, pasti pasangan dari alur cerita aslinya. Fase kedua akan segera berakhir. Bagaimanapun, situasi saat ini menguntungkan bagi kami. Api dari gelombang panas yang intens berkurang dengan kecepatan tinggi, dan Hades dengan cakap mempertahankannya. Daya tahan Pluto tampaknya lebih dari cukup untuk pekerjaan yang dihadapi, dan jumlah konstelasi yang menambahkan probabilitas mereka juga meningkat sedikit demi sedikit. Berapa lama berlalu seperti itu? Akhirnya, nyala api gelombang panas yang hebat padam. Fase kedua telah berakhir. Selamat, Anda telah dengan aman menegosiasikan gelombang kejut kedua dari First Style Flick. Kami mampu menahan fase ini, semua karena semua orang bekerja bersama. Jika Jong Hui-won dan Han Su-yong tidak mencoba yang terbaik, jika Yi Ji-hye tidak menyerang maju dengan kapal perangnya, jika pasangan dunia bawah tidak tiba tepat waktu. Jika hanya satu bagian yang hilang, maka kami tidak bisa menghentikannya. Mayoritas mutlak dari Constellation menikmati fabel hebat ini. Constellation skenario akhir tidak nyaman dengan fabel hebat ini. Akhirnya, kami berhasil melewati 2 dari 3 fase. Semua fase, First Style Flick, perlu ditaklukkan di awal untuk meminimalkan kerusakan. Jika ini kembali pada kisah aslinya, puluhan nebula akan dihancurkan sekarang dan setidaknya 1/8 langit, hancur berantakan hingga terlupakan. Dan beberapa waktu luang untuk bersiap-siap untuk fase terakhir harus diberikan kepada kita lagi. Gugu. Dok Jasi, di sana. Aku dengan cepat melihat ke belakang setelah mendengar suara Jong Hui-won, dan menemukan sesuatu mengalir keluar dari ekor naga kiamat. Tapi, fase gelombang panas yang intens sudah berakhir. Ini tidak mungkin. Metatron berbicara seolah ingin menyuarakan pikiranku. Ini jauh lebih cepat dari yang diharapkan. Probabilitas skenario sedang disesuaikan karena masuknya Constellation kelas Mid. Probabilitas skenario telah meningkatkan kecepatan perkembangan fase. Fase ketiga, akan dimulai dalam 30 detik. Seolah-olah untuk menghentikan dimulainya fase, Hades menggunakan statusnya untuk menekan naga kiamat. Bahkan Persepone dan rasi bintang lainnya tampak sangat prihatin sekarang. Kurung siku buka titik. Anakku. Jika fase ketiga sedang berlangsung sekarang, maka bahkan Hades tidak akan bisa menghentikannya. Atributnya adalah kegelapan dan api, artinya, dia bukan konstelasi yang cocok untuk bertahan melawan gelombang kejut ketiga. Saya bertanya pada Metatron, berapa lama sampai segelnya selesai? Aku tidak yakin apakah itu bisa dilakukan tepat waktu. Jejak keputusasaan yang samar-samar tampaknya telah mewarnai ekspresi malaikat agung. Dia pasti berada di tengah-tengah akhirnya menyadari apa yang telah dia lakukan. Aku akan memberi kita waktu. Michael yang mengatakan itu, dia telah menyimpan statusnya sampai sekarang. Mungkin dia dirangsang oleh tindakan Hades sebelumnya, karena dia mulai melepaskan semua statusnya dan mengepakkan sayapnya. Dia setengah baik, dan setengah jahat. Metatron melihat fabel yang muncul di wajah Michael dan berbicara. Raja Iblis Keselamatan, saya yakin Anda sudah tahu ini. Gelombang kejut ketiga hanya bisa dilawan oleh keberadaan yang memiliki kekuatan, kekacauan. Gelombang kejut mulai bergerak di kejauhan. 2 gelombang kejut yang pernah kami alami sebelumnya, secara teknis, bukan gelombang kejut yang sebenarnya, tetapi hanya pertanda dari gelombang ketiga. Apa yang akan kami hadapi saat ini adalah First Style Flick yang sebenarnya. Metatron bertanya, Anda juga memiliki seseorang di sisi Anda dengan kekuatan, kekacauan, bukan? Saya memindai teman saya dan juga rasi bintang lainnya. Jujur saja, tidak ada gunanya melakukan itu. Bahkan Yu Jung Hyuk tidak bisa menggunakan atribut kekacauan. Karena, chaos bukan atribut, tetapi lebih seperti anti-atribut, itu sebabnya. Sekarang awalnya, kekacauan, bukanlah kekuatan yang bisa dinikmati oleh Constellation atau Raja Iblis. Kekuatan, buah baik dan jahat, sedang bergoyang di dalam dirimu. Tapi kemudian, aku adalah seorang konstelasi dan Raja Iblis, sebuah eksistensi yang tidak dapat dikategorikan sebagai keduanya. Raja Iblis yang telah mengkonsumsi, buah baik dan jahat. Seharusnya mungkin denganmu. Aku mengangguk. Sifat, chaos adalah kekacauan. Jika aku yang menentang perintah keduanya, itu mungkin untuk melawan kekuatan kekacauan juga. Saat itu, seseorang menggenggam bahuku. Aku juga bisa melakukan ini. Hui Won-si. Saya melihat cincin kekacauan di mata Jong Hui-won. Rambutnya, sekarang memutih putih murni, perlahan menarik ke atas di bawah aura misterius dan tak menyenangkan. Saya langsung menyadari apa yang dia telah bangun. Sangat baik, mari kita coba. Petik 2. Saya kemudian melihat ke langit. Sebenarnya, saya telah mencari kehadiran Constellation tertentu di langit malam untuk sementara waktu sekarang, tapi sayangnya, saya tidak bisa merasakannya. Jika orang itu membantu kami,
kami akan dapat mengatasi ini entah bagaimana. Aku bahkan punya rencana untuk itu juga. Fase ketiga, dimulai. Sepertinya sudah terlambat sekarang. Raja Iblis, Raja Malaikat yang rusak, melepaskan statusnya. Konstelasi, Juru Selamat Koruptor, melepaskan statusnya. Satu eksistensi yang memiliki dua pengubah, Michael menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya dan bergegas menuju garis depan. Memang, status itu lebih dari cukup untuk membuatnya merasa yakin tentang dirinya sendiri. Bidang penghakiman. Keistimewaannya yang hampir membuatku mati di masa lalu mulai membentang ke arah gelombang kejut chaos. Itu adalah dinding penghakiman, yang dianugerahkan ke dunia ini melalui rahmat ilahi. Kuak. Namun, apa yang disebut field tak terkalahkan itu mudah hancur. Lupakan bertahan melawan ombak, itu bahkan tidak bisa membeli 1 detik. Michael menjerit keras saat dia melihat Judgment Field-nya pecah seperti kaca. The Calamity of the 89th Scenario, The Shockwave the Chaos yang telah jauh melampaui alur cerita aslinya, mulai menghancurkan tubuh Michael dan benar-benar menghancurkannya. Suara Yu Jung Hyuk bergema dari belakangku. Menghindarinya. Sepertinya Yu Jung Hyuk menyadari ada sesuatu yang salah. Gelombang kejut ini jelas berada di ranah lain dibandingkan dengan dua sebelumnya. Saya selesai mengambil keputusan dan akan melangkah maju, tetapi kemudian, Jong Hui Won berdiri di depan saya. Hui Won Si. Tolong diam. Saya tahu sesuatu seperti ini akan terjadi. Petik 2. Punggungnya, berbalik ke arahku, tidak menunjukkan gerakan apapun, seolah-olah dia tahu apa yang aku coba lakukan. Bingkai raksasa Yi Hyun Seong masih menggantung di punggungnya. Aku melihat wajahnya yang tertidur, telah jatuh ke dalam tidur seperti baja untuk melindungi seseorang. Aku membuka bibirku lagi. Hui Won Si. Jika seseorang harus mempertaruhkan nyawanya, maka. Petik 2. Jangan coba-coba. Aku akan benar-benar gila jika kamu melakukannya. Petik 2. Fable, Raja Iblis Keselamatan, telah mulai bercerita. Great Fable, Demon Wellspring, telah mulai bercerita. Seolah bergaung dengan emosinya, kedua Fable mulai menceritakan kisah mereka. Mereka diperoleh melalui pengalaman keadaan yang serupa. Stigma, pengorbanan will level 8, saat ini aktif. Dan stigma ini diperoleh dengan melalui situasi yang sama juga. Saya menyadari betapa stigma ini melukai Jong Hui Won. Bahkan saat itu, saya masih harus mengatakannya. Jika gelombang itu tidak berhenti di sini, Hyun Seong Si akan mati. Saya harus menjadi lebih berperasaan daripada siapapun. Ada cara untuk menghentikannya. Jika Anda adalah saya, Hui Won Si, apa yang akan Anda lakukan? Petik 2. Aku tidak ingin mendengarnya, jadi tolong. Jong Hui Won berbalik, matanya merah dengan air mata. Ya, kamu memang punya cara. Saya sudah tahu. Anda adalah orang seperti itu, Dok Jasi. Kamu selalu punya rencana, sial yang hanya kamu tahu, dan ketika kamu menggunakannya, kamu akan berakhir sekarat. Petik 2. Aku pikir kamu salah tentang sesuatu. Saya tidak akan mati. Petik 2. Dia tidak memiliki skill, lie detection. Sekarang adalah cerita yang berbeda dibandingkan di masa lalu. Hui Won Si, Anda dan teman kami yang lain telah berubah, ya. Saya memilih untuk melakukan ini karena saya percaya pada Anda. Itu sebabnya, aku berbicara sambil memalingkan kepalaku. Hui Won Si, Anda harus menyelamatkan saya nanti. Petik 2. Saya menggunakan kekuatan Way of the Wind dan Lightning Transformation untuk meniupnya kembali ke belakang. Kim Dok Jae. Tanda seru petik 2. Saat saya menyapa gelombang kejut yang mengalir ke wajah saya berteriak dengan suara saya yang sebenarnya dengan semua yang saya miliki. Surya. Di akhir gemuruhku, sebuah kereta melaju maju dari belakang menjemputku. Karena dibuat dengan tergesa-gesa, kereta tampak agak aneh, apa yang ada hanya bagian depannya. Ayo pergi. Ketika saya merasakan status Surya mendukung saya dari belakang, kereta berangkat. Fable hebat, obor yang menelan mitos, telah mulai bercerita. Kereta menggunakan Great Fable sebagai bahan bakarnya untuk bergerak maju, melewati fragmen Fable dan menuju gelombang kejut chaos. Kuadudududuk. Ditemani oleh kekuatan tumbukan yang mirip dengan seluruh tubuh saya hancur berkeping-keping, puing-puing kereta terbang di sekitar tempat itu. Tubuh inkarnasi Michael yang setengah hancur terperangkap dalam badai sekarang menatapku. Anda bajingan. Saya melewatinya dan terus maju. Rasanya seolah kesadaran saya memudar. Tembok keempat terus mengeluarkan lonceng peringatan, dan semua Fable yang saya miliki berteriak kesakitan. Mereka berteriak dengan satu suara bahwa kita tidak bisa menahan ini. Bahwa kita semua pasti akan mati. Di luar gelombang kejut yang mengembalikan semua keberadaan kembali menjadi ketiadaan, aku merasakan tatapan naga kiamat mendarat pada diriku. Kamu tidak bisa menghentikan ini. Aku merasakan tatapan itu dan menyeringai. Kamu benar, aku tidak bisa menghentikanmu. Yah. Kau bukan makhluk hidup belaka yang bisa dibunuh, tapi, bencana, itu sendiri, setelah semua. Kau, sesuatu, yang jauh melebihi Constellation dan Raja Iblis. Tidak mungkin konstelasi yang sendirian bisa melawan terhadap bencana semacam itu. Namun, saya tahu tentang bencana lain sebesar ini. Rasi bintang telah menemukan skema Anda dan ketakutan.
Constellation skenario final sangat tercengang oleh rencanamu. Semua Dokaebis di biro melihat probabilitas skenario. Sejumlah bunga api yang hampir tidak bisa dipercaya meledak dan membuat kegilaan di udara. Hanya berusaha memanggil namanya menyebabkan reaksi seperti itu. Saya membiarkan semua probabilitas yang dikumpulkan oleh Constellation meledak ke ruang terbuka, dan memanggil nama makhluk tertentu sekali lagi. Makhluk yang, meskipun mereka tahu nama aslinya, tidak ada yang berani mengundang ke skenario mereka. Datang. Teks tidak dapat dibaca tidak terbaca. Di luar gelombang kejut, ruang luar bisa dilihat, badai akibat yang dihasilkan oleh probability yang tidak selaras muncul. Pawai kabut kegelapan raksasa mulai menghapus jejak bintang dan nebula. Aku diliputi oleh getaran yang cukup kuat hingga nyaris mengosongkan pikiranku ketika mata raksasa di ujung, jauh dari kabut yang tampaknya tak terbatas itu memperbaiki pandangannya di sisi ini. Saya menyaksikan hal itu kembali di dunia iblis ke-73 beberapa waktu lalu. Saat itu hanyalah tiruan. Namun, itu adalah cerita yang berbeda kali ini. Jarak tak terlukiskan, sedang melihat ke bawah pada naga terakhir dari Kitab Wahyu. Dewa luar lahir dalam kekacauan, musibah yang lebih besar yang menyebabkan kehancuran dunia iblisku sekarang mendekati Pulau Reincarnator. Finn.